Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat hakikat. Syariat hakikat yaitu tunduk, patuh, pasrah kepada guru yang bertali wasilah. Islam yang hakiki sebetulnya adalah adaptasi hakikat syariat. Hakikat yang bersifat kodim atau kekal. Menuntut seseorang untuk mengenolkan dirinya. Ini berarti otak dan akal harus di gelombang delta dan seseorang harus mematikan dirinya. Dalam kaitan dengan visi dan misi guru, penting untuk menyamakan gelombang dan frekuensi, berprasangka baik, kemudian berbuat baik atas izin Tuhan, dan terus bergerak maju. Dalam rumus Islam, kondisi umat adalah tunduk, patuh, pasrah, menyerah, menurut, terpimpin, dan mengikut taat. Inilah Islam. Islam adalah syariat dari hakikat. Hakikat tidak lagi dapat dibicarakan praktiknya di alam baharu. Ini pembahasan hakikat di alam baharu dilakukan melalui ilmu tarekat. Ketika berhadapan dengan yang mutlak, kita harus berada di posisi nol. Jika kita ada, yang mutlak tidak ada. La ilaha illallah. Satu dibagi tak terhingga sama dengan batas nol atau limit nol. Konferensi tak terhingga terjadi saat kita berada di posisi nol. Oleh karena itu, kondisi nol dijabarkan atau terurai menjadi tunduk, patuh, pasrah, mengikut, taat, terpimpin. Ini ditujukan kepada guru yang bertali wasilah. Jika guru tidak memiliki wasilah, apakah itu termasuk Islam? Begitu pula jika menghadap guru yang bertali wasilah, tapi tidak pasrah, tidak tunduk, tidak menurut, dan tidak patuh, apakah itu Islam? Jawabannya adalah tidak. Kriteria Islam yang secara harfiah berarti pasrah, tunduk, patuh, damai, dan sebagainya adalah karena adanya adaptasi terhadap hakikat kodim. Hal ini disebabkan kita harus berada di posisi nol, yaitu posisi terpimpin. Kita diwajibkan untuk hijrah dan jihad. Kita berkiblat kepada guru sesuai dengan firman Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum di antara kamu. Kita mentaati pemimpin kodim di zaman kita sendiri yang disebut ulil amri minkum. Perlu dijelaskan pula mengenai hadis yang menyebutkan bahwa Islam akan rusak dan hanya akan tinggal nama. Ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah sekedar nama, melainkan bersifat sistemik dan metodologis. Bukti dan sifat sistemik dan metodologis ini adalah syarat rukun atau rukun Islam. Demikian pula iman bersifat sistemik. Bukti dari sifat sistemik dan metodologis ini adalah
adanya syarat rukun. Jika tidak melalui syarat rukun, maka hal tersebut tidak sah atau tidak terjamin. Ketika membahas menyembah dan bertuhan, kriteria di dunia yang disebut menyembah berarti melibatkan subjek, predikat, dan objek tentunya. Subjek dan objek harus terpisah. Kondisinya harus menurut, pasrah, menyerah, tunduk, patuh, dan berserah diri. Sementara itu, objek harus bertali wasilah atau bertali kodim. Predikatnya juga harus terhubung, yaitu dengan cinta, harapan, tujuan, orientasi, kemudian berkorban dan berani berbakti kepada objek. Objek tersebut adalah guru yang bertali wasilah atau bertali kodim, yang disebut sistem beragama. Islam dan iman bukanlah sekedar pengetahuan, melainkan bersifat metodologis dan sistemik. Buktinya adalah keharusan melewati syarat rukun atau rukun Islam dan rukun iman. Oke, tetap stay tune di channel ini bersama Nyai Bakar. Ingat, jangan ikut-ikut kami ya, kalau memang tidak serius. Karena ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang serius. Sekali lagi, tidak dianjurkan untuk ikut-ikut dengan kami. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.